Makanan. Yang saya suka pertama kali itu adalah anime dan komiknya. Dari situ saya belajar bagaimana sih sejarah Jepang itu, terus kebudayaan orang Jepang, dan saya sangat suka dengan kebudayaan orang Jepang yang terkenal selalu bekerja keras. Itu sebenarnya pertamanya lagunya sih. Fashionnya suka, bungkanya suka, lagunya suka. Ya. Buat membantu bisnis orang tua. Soalnya bokap gua kan ada hubungan sama orang Jepang. Jadi kalau pakai bahasa mereka sendiri itu lebih bagus. Saya ingin mengerti apa sih yang dia katakan oleh karakter-karakter anime atau komik-komik yang suka saya baca. Oleh sebab itu, untuk lebih mengerti daripada membaca subtitle yang ada, saya memilih untuk langsung belajar Jepang dan mengerti sendiri. Sih karena gue mau ngerti isi lagunya, terus pas mau main game itu gue nggak ngerti isinya, jadi mau nggak mau belajar. Mulai tertarik sama bahasa Jepang itu gara-gara dengar lagu Jepang. Waktu itu ngefans banget sama Ayumi Hamataki, udah gitu jadi tertarik buat tahu arti lagunya dan akhirnya lanjut belajar bahasa Jepang. Di Indonesia pas di Jakarta ada belajar bahasa Jepang privat dan guru itu mengenal guru di OBKG, jadi pilihnya di sekolah ini. Waktu itu saya memilih di Osaka karena kebetulan pada saat saya ingin pergi ke Jepang, Jepang terkena gempa yang sangat besar yang waktu itu juga mencapai Tokyo. Oleh karena itu orang tua saya menghantai saya saat saya ingin pergi ke Jepang. Kebetulan waktu itu juga di Osaka ada seorang guru yang bernama Inoue Sensei yang bisa berbahasa Indonesia, sehingga orang tua saya menjadi lebih percaya dan lebih tenang untuk mengirim saya ke sini. Dikenalin sama guru les gue sendiri, jadi karena di Osaka ada kenalan dan ke Osaka deh. Pertama sih dikenalin sama guru les dari Jakarta, terus kebetulan di Osaka juga ada guru yang bisa ngomong bahasa Indonesia, jadinya lebih aman aja rasanya. Pertama ya masih nggak bisa ngomong apa-apa, denger juga susah. Ya bisa dibilang N5 lah kalau mau Yokosuke. Sekarang kalau di dia udah N2, kalau di pertengahan N2 sama N1. Sebelum saya datang ke sini, saya memang sudah belajar bahasa Jepang dan mendapat sertifikat N3. Tapi saat saya kesini, saya sudah mendapat N1. Belum datang ke sini, gue udah pegang ijazah N3 sih. Terus udah datang ke sini, selama beberapa bulan pegang N2. Waktu itu pernah ikut ujian N3, itu pun kayak nggak bisa. Walaupun hasilnya nggak diambil, tapi kayaknya itu nggak bakal lulus juga, soalnya nggak bisa. Sekarang N2 lulus. Ya 3 bulan sih paling lama. Kalau 4 bulan biasa udah semuanya udah bisa sendiri. Mungkin saya butuh sekitar 1 bulan. Perlu kira-kira seminggu lah untuk biasain. Kira-kira 2-3 mingguan gitulah. Kerjanya ya cuci piring sih, soalnya itu kerjaan yang paling gampang didapat. Ya per jam 850 yen, kalau di Indonesia ini ya 85.000. Gue kerja di toko sushi sebagai bagian sales, gajinya 900 yen per jam. Saya sekarang kerja aruba itu di convenience store. GQ saya itu 830 yen per jam. Di restoran Jepang sebagai waitress, gajinya 1 jam 900 yen. Dibagi buat tokai yang baca, hasil tokai pendengaran, sama bumpo. Kalau bumpo ya review dari pelajaran sekolah. Kalau cokai ya banyak-banyak dengan lagu Jepang atau nggak nonton anime, pokoknya segala yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Habis itu kalau dokai ya baca buku banyak-banyak lah, buku apapun, dari HP, dari buku manapun. Dari listeningnya, dari lagu, sama baca novel. Bahasa Jepang ya intinya sih banyak ngomong, banyak denger. Kalau cara gue sih banyak di tempat part time, udah cari teman yang banyak, terus sering ngobrol aja, sering pergi sama mereka, jadinya bisa terbiasa ngomong bahasa Jepang, dengar bahasa Jepang. Lulus
lulusnya di Osaka Kokusai Daigaku, Business Gakubu, Keizai Finance Kakak. Ya pelajarannya sih menuju ke pelajaran saham, soalnya ya memang niatnya belajar saham. Saya sudah diterima di Kansei Gakuin Daigaku Keizai Gakubu. Mulai tahun depan saya akan belajar ekonomi di Jepang. Gua diterima di Sowai Daigaku Jimbung Gakubu no Bunka Koryu Gakka. Dalamnya itu gua belajar ada bisnis, ada budaya, dan ada bahasa dari negeri lain juga. Nanti masuk Sogo Shakai Gakubu Mass Media Senko, itu di Kinki University. Kalau itu belajar apa ya? Jadi intinya sistem university di sini sih hampir samanya kayak di Indo. Buat semester 1 itu tentunya pasti ada SKS wajib yang diambil. Setelah itu kita bisa nentuin jurusan mau jurnalistik atau periklanan atau PR situ. Kalau buat saya, aku tertariknya di periklanan deh. Ya lulusnya di Osaka Kokusai Daigaku itu dikenalin nama Inoue Sensei, sensei sekolah ini. Habis itu ya prosesnya karena waktunya udah dekat, ratio-nya juga cuma 1 minggu, dan itu setiap hari pulangnya juga sampai sore. Ya ujian tulis sih tidak ada, jadi cuma mensetsu doang karena pakai surat rekomendasi. Saya tahu universitas ini dari Edufair yang saya datangi di Jepang. Proses pendaftarannya adalah sesuai dengan yang diminta oleh universitas. Saya perlu mengikuti tes seleksi dokumen dan tes interview. Pada saat itu yang diminta adalah hasil nilai EJU dan seberapa jauh kemampuan bahasa Jepang kita. Pada saat interview kita akan ditanya banyak hal dalam bahasa Jepang, dan apabila kita bisa menjawab hal itu semua dengan baik, kita akan diterima di sana. Sebenarnya gue itu di Indonesia itu udah kuliah sampai tahun 3. Nah, tapi udah kuliah di Indonesia, terus gue ketemu kesempatan untuk datang ke Jepang. Gue buang tuh 3 tahun gue datang ke Jepang, belajar bahasa Jepang selama 1 tahun, terus transfer. Dan prosesnya sih nggak begitu susah ya. Kita datang, daftar, dibantu sensei dengan proses pendaftarannya, tulis alasan kenapa lo mau masuk. Udah gitu kita mensetsu. Latihan mensetsunya itu dibantu kok sama sensei di sekolah. Ya udah gitu akhirnya diterima sih. Jadi pas udah waktu-waktu masuk di universitas itu masing-masing sama wali kelas itu ada sodang. Di situ kita diskusi sama wali kelas apa yang kita mau pelajarin. Nah di situ kebetulan wali kelas kenalin ke Kinki University ini. Jadi habis itu setelah lihat universitasnya kita suka, cocok, akhirnya apply di sana. Jadi gitu ujiannya itu ada ujian mensetsu sama ujian shorongon. Setelah bisa itu juga ada latihan berkali-kali tentunya, latihan mensetsu, latihan shorongon. Setelah ujian dan ternyata lulus hari ini. Kalau bisa ya kerjanya di Jepang, karena sekarang memang di Indonesia keadaan juga lagi kurang bagus. Ya saya maunya dari Jepang terbuat koneksi ke Indonesia, jadi sama negara Indonesia juga bisa jadi lebih maju. Di masa depan saya ingin bekerja di perusahaan yang ada hubungannya dengan Indonesia dengan Jepang. Niatnya gue sih di sini udah lulus, kerja dulu di perusahaan Jepang 2-3 tahun, kumpulin pengalaman, udah itu bikin perusahaan sendiri. Untuk pekerjaan sih, jadi enaknya di sini waktu itu pas sodang sama wali kelas, juga wali kelas tuh bisa kasih saran ke kita. Waktu itu aku dikasih saran, kayak untuk prospek ke depan tuh periklanan itu bagus. Soalnya kenapa? Barang-barang Jepang tentunya itu terkenal kan, apalagi juga di Indonesia. Buat perempuan tentunya kosmetik, sebagai contoh kosmetik. Jadi kita bisa iklanin produk kosmetik Jepang yang di Indonesia nggak diketahui, tapi kita bisa iklanin di Indonesia supaya bisa terkenal gitu. Jadi menurut wali kelas waktu itu prospeknya bagus, dan sekarang saya lagi mikirin ke arah itu. Gak
nggak bisa bilang kalau sekolah ini atau Osaka memang paling bagus karena masih ada sekolah lain dan ada Tokyo juga. Tapi sekolah ini cukup bagus untuk orang yang benar-benar niat belajar karena guru-guru sini juga sangat membantu. Pesan saya untuk semua orang-orang yang ingin datang belajar ke sini adalah jangan menyerah. Kalau kita tidak menyerah, bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi pasti dapat kita selesaikan. Yang bingung mau ke sini udah datang aja. Kebetulan di Osaka itu juga yang seru itu ada Kansai Band-nya loh. Datang aja pokoknya udah. Untuk lo orang semua yang mau datang ke Jepang, nggak usah mikir banyak-banyak, datang aja. Nggak susah kok, dibantu sensi-sensi banyak kok, senpai juga baik-baik beberapa. Beberapa. Oke, datang.